Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, pagi bisa dibuka ini kameranya. Untuk absen, QR kodenya 746441. Jadi kalian bisa mengisi presensi. Tujuh empat enam 441 QR kodenya. Kira-kira bisa dengar suara saya dengan jelas atau tidak ya? Soalnya saya pakai masker dan lagi di kampus saya. Kedengaran jelas, Bu. Agak kurang ini ya, agak kurang jelas ya. Ketutupan kain. Baik, kita akan mulai kuliahnya hari ini kita akan kuliah di bab 23. Kemudian nanti setelah itu kita diskusi bab 22 yang kalian kerjakan itu. Nah, karena minggu depan kita akan adakan kuis kedua untuk TRK 2 ini. Jadi hari Senin minggu depan kita kuis kedua, babnya adalah bab 18 dan 22. Makanya untuk ini nanti kita akan bahas yang bab 22 itu yang soal yang kalian kerjakan ya. Baik, sekarang kita akan bahas yang bab ini 23. Jadi non-catalytic system. Kemarin kita bahas kan mengenai ini ya, solid catalyze ya. Solid catalyze. Sekarang kita tentang non-catalytic system. Jadi di bab 23 ini kita akan berbicara mengenai reaksi fluid-fluid. Ya. Jadi kita tahu bahwa reaksi cairan-cairan heterogen itu dibuat karena ada salah satu dari 3 alasan. Ya. Yaitu yang pertama, produk reaksi ya, yang merupakan bahan yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat dari produk, ini reaksi semacam ini itu banyak kita temui hampir di seluruh industri kimia, ya, di mana di situ banyak dilakukan sintesis organik. Misalnya nitrasi organik dengan campuran asam nitrat, asam sulfat ya, untuk membentuk bahan nitrogliserin. Kemudian ada lagi klorinasi dari benzen cair dan hidrokarbon lainnya dengan gas klor, itu contoh dari reaksi yang gas cair. Jadi fluid-fluid itu bisa gas cair atau cair-cair gitu ya. Yang namanya fluid ya, fluid itu bisa gas atau bisa cair. Kemudian kalau di bidang anorganik itu banyak kita temui di dalam pembuatan natrium amida, ya. Kemudian padatan dari gas amonia dan natrium cair. Ini seperti contohnya itu di reaksi seperti ini. Jadi NH3 gas itu direaksikan dengan Na yang berupa liquid pada suhu 250 derajat Celcius akan membentuk NaNH2 yang berupa solid dan setengah H2. Jadi reaksi fluida-fluida ini dapat dibuat untuk memfasilitasi penghilangan komponen yang tidak kita inginkan dari fluida. Ya, misalnya di sini
ada penyerapan gas terlarut oleh air dapat dipercepat dengan menambahkan bahan yang sesuai ke air yang nanti akan bereaksi dengan zat terlarut yang diserap. Jadi kalau kita misalnya mengkontakkan dua zat gitu ya, tetapi salah satunya bahan yang terbawa di misalnya saja di gas gitu ya, itu akan terlarut oleh misalnya air, jadi kontaknya dengan air, gas air ya. Di gas ini misalnya si gas NH3 gitu kan, ini misalnya dikontakkan dengan air, maka solutnya yang ada di gas NH3 ini akan bisa terlarut ke dalam air. Nah, bisa jadi tidak hanya terlarut, tapi terjadi reaksi antara dua zat ini gitu. Kemudian alasan yang ketiga itu dengan menggunakan sistem fluid ini adalah untuk memperoleh distribusi produk yang jauh lebih baik untuk beberapa reaksi homogen daripada kita pakai fase tunggal. Maka coba kita sekarang beralih ke kedua alasan pertama. Yang keduanya itu menyangkut reaksi bahan yang awalnya ada dalam fase yang beda. Ya. Jadi yang 1 dan 2 tadi kan si solutnya itu ada di dalam fase yang beda dengan larutnya tadi. Faktor-faktor berikut akan menentukan bagaimana kita mendekati proses tersebut. Ini kalau kita lihat dari tabel 23.1 ada beberapa zat yang bisa terlarut dalam satu bahan, antara lain kalau kita lihat ini solutnya itu gas CO2, reagennya karbonat, atau solutnya itu CO2, reagennya hidroksida, atau bisa jadi solutnya itu Cl2, reagennya H2O. Jadi ini di tabel 23.1 ini kalian bisa lihat mana-mana solut gas ya yang bisa berkontak secara absorpsi dengan reaksi kimia dengan reagennya. Jadi di sini ya, NO2 sama H2O. Itu juga dia bisa terserap dan dia bisa bereaksi gitu dengan reagennya. Kemudian ekspresi nilai keseluruhan, karena bahan di dalam dua fase itu terpisah, maka harus saling kontak sebelum reaksi itu terjadi. Nah, kontaknya itu bagaimana? Berarti harus ada perpindahan massa dan laju kimiawi yang akan memasuki ekspresi dari laju keseluruhan. Maksudnya di sini rate laju reaksi kimia. Jadi sebelum dia bereaksi, si bahan ini tentu harus mengalami kontak, gitu. Kontak. Dan ini kalau kontak itu berarti di situ ada transfer massa sebelum dia nanti bereaksi. Yang berikutnya tentang kelarutan equilibrium. Nah, kalau kita lihat bahwa kelarutan komponen yang bereaksi itu akan membatasi pergerakannya dari fase ke fase. Misalnya si A dan si B berkontak di dalam gas A ini, kalau misalnya A-nya itu sulit larut gitu ya, itu kan berarti reaksinya antara A sama si pelarut tadi kan akan kecil, lajunya itu akan kecil daripada dibanding kalau ya misalnya di dalam gas A itu tadi dia mengandung misalnya di situ ada gas B, nah, yang ternyata dia lebih larut di dalam si pelarut ini, dia lebih larut dan dia juga bisa bereaksi dengan si pelarut tadi. Maka
laju reaksi kimia di sini ini juga ditentukan oleh faktor kelarutannya dari si solut tadi. Ya. Faktor ini akan mempengaruhi bentuk persamaan laju karena akan menentukan apakah reaksi berlangsung dalam satu atau di kedua fase. Kemudian skema kontak di dalam sistem gas cair, skema semi gas atau skema counter current contacting itu mendominasi. Ya. Jadi misalnya kalau kita tahu absorpsi itu gas sama cair, biasanya gas itu kan disembur dari bawah kolom, kemudian si cairan itu dari atas kolom sehingga mereka bertemu nantinya antara gas sama cair tadi ya. Nah, dalam sistem cair-cair, aliran campuran atau mixer settler, jadi ini yang berada di dalam reaktor itu, ya, itu mereka bercampur dan terjadi kontak batch di situ, digunakan sebagai tambahan untuk kontak di reaktor itu, dan mereka melakukan kontak secara bersamaan homogen karena dia berada di dalam suatu batch yang homogen di situ. Jadi banyak kemungkinan permutasi laju, terus kemudian kesenjangan, kemudian pola kontak itu bisa kita bayangkan, namun hanya beberapa di antaranya yang penting dalam arti bahwa mereka banyak digunakan di dalam skala teknis. Jadi ada memang banyak cara-cara mengkontakkan, tapi dalam sisi teknis itu hanya ada beberapa yang sering digunakan. Kemudian di dalam mengenai masalah laju reaksi kimia atau persamaan laju gitu ya, dalam hal ini kita akan membahas untuk reaksi yang antara gas sama liquid ya. Meskipun juga nanti ada antara liquid, tetapi di sini lebih banyak ditekankan pada yang gas liquid. Ya, misalnya kita asumsikan bahwa gas A itu larut di dalam cairan, ya, tetapi B ya, tidak masuk ke gas. Jadi itu kan ada gas itu bawa A, kemudian cairan itu bawa B, ya, dia mengandung B. Si A itu bisa larut ke dalam cairan, tetapi si B ini tidak bisa masuk ke dalam gasnya. Jadi yang harus berpindah itu adalah si A. Si A masuk dan pindah ke fase cair sebelum dia bereaksi dan reaksi itu terjadi di fase yang liquid ini. Gitu. Nah sekarang ekspresi laju keseluruhan untuk reaksi harus memperhitungkan resistensi atau tahanan apa saja yang dialami oleh si A tadi. Nah, jadi resistensi perpindahan massa untuk menyatukan reaktan tadi dan ketahanan langkah reaksi kimia. Karena besarnya relatif resistensi ini dapat sangat bervariasi, di sini kami memiliki seluruh spektrum kemungkinan untuk dipertimbangkan. Jadi ini kalau kita lihat, analisis mempertimbangkan reaksi order 2. Seperti ini, jadi A-nya itu adalah solut di dalam si gas, maka dia harus larut dulu dari gas menuju ke liquid. Ya. Larut, kemudian dia akan bereaksi dengan B yang ada di liquid. Jadi present in gas yang A ini, but soluble in liquid with solubility given by hukum Henry ya ini. Tekanan parsialnya A itu kalau di dalam campuran gas, karena gasnya itu kan bisa tidak bawa A saja, ya bisa bawa A, B, C, tetapi yang larut itu hanya si A. Jadi PAI sama dengan HA kali konsentrasi A itu di dalam gasnya itu. Kemudian B-nya itu present in liquid and unable to enter the gas phase. Ya, dia tidak bisa larut di
di gas, tapi dia ada di dalam liquid. Akan menghasilkan setelah mereka bereaksi ya antara si A dan si B, itu akan menghasilkan suatu produk yaitu R ya. Di mana reaksi itu terjadi di fase liquid ya. Bisa jadi reaksi itu terjadi di interface-nya antara si gas dan liquid ya. Atau bisa juga reaksi itu terjadi di main body-nya liquid, di bulk liquidnya. Jadi bisa terjadi di antar fase ya, di dekat permukaan interface itu, atau bisa jadi reaksi itu terjadi di liquidnya, betul-betul ada di liquidnya baru terjadi reaksi. Nah kalau kita lihat dari dua reaksi antara A dan B ini, maka persamaan laju reaksinya adalah laju berkurangnya si A itu dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi atau K CACB, konsentrasi A, konsentrasi B. Nah, di sini untuk notasi kita mempertimbangkan volume satuan kontaktor. Di sini itu kontaktornya adalah reaktor, berarti VR ya, dengan gas, cairan, dan solid. Ini seperti ini. Kalau kita melihat bahwa ini adalah reaktornya gitu ya, maka volume ini adalah volume reaktor atau kontaktor reaktor, mengkontakkan antara si gas dan liquidnya tadi. Kemudian di situ ada volume liquid, ya, ada volume liquid dan di sini ada surface gas liquid interfacial area. Jadi karena di situ ada kontak antara gas dan liquid, maka kontaknya dua fase tadi mempunyai luas interface, ya, interfacial area. Luas kontak antara gas dan liquid itu kita sebut dengan S. Nah, di dalam reaktor ini bisa jadi ya solid itu ada di situ. Maka ya di sini kita lihat ya bahwa FL itu fraksinya si liquid terhadap reaktor, di volumenya liquid terhadap reaktor itu seberapa besar. Ya. Jadi misalnya liquidnya itu 5 liter ya, kemudian si liquidnya itu hanya 3 liter. Jadi berapa dia bagiannya di dalam reaktor itu berapa bagian? Jadi VL-nya si liquid yaitu 3 liter terhadap VL-nya si reaktor itu misalnya 5 liter dari 3/5-nya. Kemudian gas juga gitu, FG-nya atau volume dari si gas terhadap volume si reaktornya. Kemudian ini E itu adalah berapa jumlah dari FL dan FG-nya itu. Ya. Kemudian AL di sini luas permukaan interfacial itu kalau dibandingkan terhadap volume liquid yaitu AL, kemudian A itu ada luas interfacial area kalau dibandingkan terhadap volume keseluruhan dari si reaktor itu, jadi VR. Maka laju reaksinya ditulis dalam beberapa cara di sini ya, yaitu min RA 4 aksen di sini sama dengan min seper VR DNA per dt. Jadi ini kita lihat dari yang chapter 1 ya, TRK 1 dulu, bagaimana kita melihat reaksi itu berdasarkan apa ya, based on volume reaktor atau based on luas permukaan dari padatan yang ada di situ atau luas kontak antar liquidnya di situ. Jadi ini min RAL sama dengan min seper VL DNA per dt atau min RA double aksen ya sama dengan min seper S ya, DNA per dt. Maka kalau kita lihat
semuanya ini sebenarnya sama, DNA per dt, DNA per dt, DNA per dt kan, sehingga untuk ruas yang satu, kedua, ketiga ini kita bisa samakan. Jadi R4 adsen kalikan VR itu sama dengan ya, RL dikalikan kalikan VL atau sama dengan R double adsen kalikan S-nya. Ini kan semua sama karena dia adalah DNA per dt. Ya. Atau kalau kita lihat di sini ya, R4 adsen itu sama dengan ya, VR-nya ini dibagikan pada yang VL. Jadi sama dengan RL ya, kalikan VL per VR. Padahal VL per VR itu sama dengan FL. Ya. Atau kalau kita sebelah kanan berarti R double aksen dikalikan S, atau bisa juga R double aksen dikalikan A, di mana A itu tadi adalah S dibagi sama A itu sebenarnya S dibagi VR. Jadi kalau tadi itu dibagi VR gitu ya. Nah yang ini S per VR itu sama dengan A. Ya. Jadi luas permukaan kontak ya, interfacial dibagi VR itu A. Nah, karena reaktan A itu harus bergerak dari gas ke cair agar reaksi itu bisa terjadi, resistensi difusi memasuki atau mempengaruhi di wilayah tersebut. Di sini kita akan mengembangkan segala sesuatu dalam hal teori dua film. Jadi nanti ini akan memasukkan perhitungannya itu dalam teori dua film. Teori-teori lain dapat dan telah digunakan, namun pada dasarnya mereka memberikan hasil yang sama, tetapi dengan matematika yang lebih mengesankan. Untuk laju reaksi for straight mass transfer atau absorption dari A, di sini kita memiliki dua resistensi yang secara seri. Ya. Ada dua tahanan dari pergerakan masanya A menuju ke liquid itu, ada dua resistensi yang secara seri, yaitu yang terjadi dari film gas, tahanan yang terjadi dari film gas, dan tahanan yang terjadi dari film cairnya, dari film liquidnya. Karena gasnya itu kan, A-nya itu kan ada di dalam kelompok gas. Dia kalau mau ke liquid kan dia harus menerjang ya, filmnya gas dan filmnya si cair. Maka kita bisa tunjukkan itu pada gambar 2.1, laju transfer A dari gas ke cair diberikan oleh ekspresi rate untuk film gas seperti ini. Jadi RA double aksen itu sama dengan KAG, jadi ini kan konstanta lajunya A di fase gas, ya, dikalikan beda tekanan antara A itu kalau ada di baletnya gas atau betul-betul di gas, sama A itu kalau dia ada di interface. Ya. Ini kan apa namanya driving force-nya, apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan atau movement dari gas menuju ke interface itu kan karena kalau ada beda tekanan di sini. Jadi PA yang betul-betul ada di dalam babnya gas dengan PA kalau dia ada posisi di interface, maka ini terjadi laju, ya. PA double aksen atau ini KAG kalikan A dikalikan PA min PAI. Ini kalau kita sebutkan ya,
untuk setiap si gas itu nanti kan harus bertemu dengan suatu luasan interface. Maka KAG dikalikan A. Jadi di sini mol per meter kubik kontaktor ya, kalikan dibagi lagi dengan PA dan sekon. Karena satuannya KAG-nya itu mol per meter persegi PA sekon. Ya. Maka kalau dia harus bertemu setiap luasan ya, setiap luasan interface yang ada di situ, berarti dia KAG kalikan A. Kemudian untuk yang liquid film di sini, berarti dia masuk ke fase liquid ya. RA double aksennya itu sama dengan koefisien mass transfernya A di fase liquid atau KAL dikalikan dengan beda konsentrasi antara A itu di interface dan kalau A itu ada di bulk liquid. Jadi KAI min KA. CAI min CA. Ya, jadi ini driving force-nya yang membuat pergerakan si A itu dari interface-nya si liquid menuju ke bulk liquid. Ya. Atau di sini bisa juga kita nyatakan sebagai KAL ya, kalikan A karena dia harus dikalikan dengan seberapa luas interfacial kontak di situ yaitu A kecil dikalikan CAI min CA. Jadi CAI min CA itu driving force ya yang menyebabkan terjadinya movement atau mass transfer. Nah ini kalau kita lihat based on two film theory, jadi teori dua film itu ya, yang seperti di UTK atau apa itu setting up the rate equation for street mass transfer based on the two film theory. Jadi kalau kita lihat dari sisi gas dan sisi liquid, dua fase yang beda itu di situ ada film ya. Ada film namanya gas film sama liquid film dan itu pertemuan itu disebut dengan interface ya. Pertemuan dua fase itu kita sebut dengan interface. Sehingga kalau kita lihat di sini ini main body gas ya. Kemudian ini adalah main body liquid. Sehingga A itu yang ada di main body gas itu punya tekanan parsial PA. Ya, kemudian begitu dia berada di gas film ya, dan posisi di interface-nya itu tekanan parsialnya menjadi PAI. Ya. Sehingga kalau kita lihat diasumsikan itu terjadi equilibrium di interface, ya, di mana PAI di sini ya, sama dengan HAI kalikan CAI. Jadi kalau kita lihat gas itu berada di dalam dalam arti konsentrasi gitu, maka kita bisa menyatakan itu di dalam bentuk rumus dari ini Henry itu. Ya. Di mana PAI sama dengan HAI kalikan CAI. Jadi kalau kita lihat dari sisi liquid, bahwa gas itu yang sudah ada di permukaannya si liquid itu, kita bisa nyatakan itu dalam konsentrasi A kalau dia ada di interface-nya. Ya. Based on concentration. Ya. Kemudian ini kalau A itu berada di bawah liquid. Ya. Nah, karena di sini itu terjadi kesetimbangan ya, di interface-nya ya, antara PAI sama si kalau dia dalam bentuk konsentrasi, A itu dalam konsentrasi, kalau ini A dalam tekanan parsial, maka menurut equation Henry di sini ya,
HAI itu konstanta, suatu konstanta, ya, ketetapan, sehingga maka PAI sama dengan HA kalikan CAI. Nah, sekarang dengan menggabungkan persamaan 2 dan 3, ini 2 dan 3 adalah ini, ya. Dengan hukum Henry, PAI sama dengan HA CAI, untuk menghilangkan kondisi antarmuka yang tidak diketahui, yaitu data PAI sama CAI, karena kan kita sangat sulit mengukur tekanan parsial si A itu kalau di interface, atau konsentrasi A itu kalau di interface, itu kan sesuatu yang sulit, ya. Kami memperoleh ekspresi laju akhir untuk transfer massa lurus pada titik manapun di absorber dengan menyatakan itu sebagai persamaan nomor 4, gabungan antara 2 dan 3 tadi. Ya. Maka min RA 4 aksen di sini, ya, sama dengan, ya, PAI-nya tadi sudah diganti ini HACA, ya. Kemudian KA, ya, KALA kecil tadi itu dinyatakan sebagai 1/1 KAGA ditambah HA per KALA. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana rate equation untuk mass transfer dan reaksi. Di sini kita memiliki 3 faktor yang untuk dipertimbangkan. Apa yang terjadi dalam film gas, kemudian dalam film cair, dan di badan utama cairan, yang seperti ditunjukkan di 23.2, gambar 23.2, seperti ini. Segala macam bentuk khusus dari persamaan laju dapat dihasilkan tergantung pada nilai relatif konstanta laju K, ya, konstanta laju KG dan KL, serta rasio konsentrasi reaktan PA per CB dan konstanta Henry HA. Jadi ini yang mempengaruhi bagaimana kita menghitung persamaan laju itu. Jadi di sini, ya, kalau kita lihat, reaction can take place in both the liquid film and in the main body of liquid. Jadi bisa jadi pada film liquid terjadinya, ya, jadi di permukaan ini film liquid, atau bisa jadi di main body-nya liquid. Fast reaction occur in a narrow zone within the film. Slow reaction spread through the film and in body of liquid. Jadi kalau berkontak itu terjadi fast reaction-nya itu pada narrow zone within the film. Jadi di film, kemudian kan dia menyebar masuk ke dalam liquid, ya, ke dalam liquid. Maka di situ terjadi slow reaction. Jadi ini gas film, ya, ini adalah film liquidnya, ini main body-nya si liquid. Ya, dari sini A itu masuk ke sana, di sini dia akan cepat, ya, biasa cepat, kemudian ini baru masuk ke sana dia. Nah, ini jadi slow reaction-nya. Selama dia di sana, itu si A itu kan lama-lama juga dia akan berubah menjadi produk, makanya dia akan turun, konsentrasi A-nya itu akan turun, ya, sampai di kondisi akhir di liquidnya itu berapa, A-nya di situ berapa. Ternyata ada 8 kasus yang perlu dipertimbangkan, mulai dari tingkat laju reaksi yang sangat cepat
atau kendali perpindahan massa hingga tingkat laju reaksi yang sangat lambat. Jadi ada yang sangat cepat hingga sampai sangat lambat, yang ekstremalnya tidak ada hambatan perpindahan massa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian 8 kasus khusus masing-masing dengan persamaan laju tertentu adalah dari reaksi yang sangat cepat hingga sangat lambat adalah sebagai berikut. Case A itu instantaneous reaction with low CB. Jadi reaksi itu terjadi seketika, jadi sangat cepat ya. Untuk case A terjadi reaksi yang sangat cepat, tetapi dengan kondisi B-nya yang rendah, konsentrasi B-nya itu kecil, rendah. Nah, kemudian yang case B itu terjadi reaksi yang instan, ya, tetapi di situ untuk kondisi yang CB-nya tinggi. Kemudian yang C itu terjadi reaksi di liquid filmnya, di filmnya si liquid, tetapi kondisi di situ adalah CB-nya itu kecil konsentrasinya. Dan case yang D itu reaksi itu terjadi cepat di liquid film dengan high CB. Ini ada berbagai gambaran, jadi extremely fast reaction sama extremely slow reaction. Jadi kalau kita lihat ini film gas, ini film liquid, ini bulknya si liquid. Ini kalau kita lihat reaction only in film itu dari sini sampai ke sini, A, B, C, D kondisi yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat reaksi only in film, dia di sini, ya, pada kondisi yang high, ya, high CB. Ini reaction plane-nya ada di film. Ini gas filmnya di sini. Ini liquid filmnya di sini. Ini reaction plane-nya ada di sini. Berarti ada di liquid, ya, ada di liquid film. Kemudian bisa jadi reaction plane-nya itu persis di permukaan antara gas film sama liquid film dengan CB yang tinggi. Kemudian yang C itu kondisi kalau dia itu reaksinya itu terjadi dalam suatu zone daerah sini, daerah liquid film. Atau ada lagi yang model D itu dengan CB yang tinggi dan konstan, terjadinya reaksi film itu pada daerah di reaction zone ini. Ya, jadi ini adalah daerah reaction zone. Jadi ini untuk reaksi only in film, yang terjadi film. Kemudian kalau yang kondisi yang berikutnya, yang E sama F, itu kalau ada di in film sama body, ya, in film and main body. Jadi reaksinya itu bisa di film dan bisa di body film tadi. Jadi ini juga E sama F. Kemudian yang G sama H itu kondisi kalau reaksinya itu hanya ada di main body dari liquidnya. Jadi pada saat dia masuk, si A-nya itu masuk di permukaan gas film, liquid film, dia itu masih belum bereaksi. Tapi begitu sudah dia menyebar masuk sampai ke main body-nya liquid, itu baru terjadi reaksi. Maka gambarannya untuk B-nya itu seperti ini, CA-nya seperti ini. Ini juga seperti ini. Extremely slow reaction di sini. Kalau ini extremely fast reaction.
Ya. Jadi untuk yang ini A itu dari gas ditambah B itu liquid, entah itu menjadi produk, bukan ditambah produk. Maksudnya A from gas itu gambaran yang 23.3 itu A-nya itu from gas, B-nya liquid menjadi produk liquid. Ya. For the complete range of rate of the reaction and of the mass transfer. Kemudian untuk case E dan F itu intermediate rate with reaction in the film and in the main body of the film. Ya. Kalau yang G tadi itu slow reaction in main body but with film resistant, dan yang H itu slow reaction no mass transfer resistant. Itu untuk yang H. Jadi slow reaction no mass transfer resistant. Kita bisa lihat no mass transfer resistant, tidak ada tahanan pada mass transfernya, berarti CA-nya itu lempeng gitu aja. CB-nya juga begitu. Tapi kalau yang G itu ada slow reaction yang terjadi di main body, tetapi di situ ada resistant, film resistant, mengalami resistant pada film. Jadi itu bisa kita lihat di gambar nomor 23.3 itu ya. Ya, jadi kita akan bahas kasus-kasus ini dan akan menyajikan dalam persamaan laju yang khusus untuk case-case ini. Nah, ini di persamaan 5 itu kalau kita lihat ya, min RA 4 aksen. Di situ 1/KAGA. Jadi ini ya 1/KAGA itu resisten dari gas film. Kalau HA/KAL A dikalikan E itu adalah liquid film resistant, di mana E itu adalah liquid film enhancement factor, ya, itu adalah E. Kemudian HA/KCB FL itu adalah liquid bulk resistant. Jadi resisten yang ada di bagian bulk liquid. Ya. Kemudian yang tengah itu adalah resisten yang ada di liquid film. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah resisten yang ada di gas film. Dikalikan PA. Jadi ini rumus yang yang banyak dipakai, bahwa laju reaksi itu akan dipengaruhi juga oleh resisten yang dialami oleh si A tadi, ya, di dalam pergerakannya dari fase gas menuju fase liquid, ya, karena dia selama perjalanannya itu dia akan banyak mengalami tantangan atau tahanan di situ. Itu mempengaruhi laju reaksi. Ya. Nah, di sini untuk yang E atau liquid film enhancement factor itu adalah a rate of take up of A when reaction occur per rate of take up of A for straight mass transfer. Jadi kalau dia itu berjalan, ya, si A itu berjalan ke liquid, kemudian di situ
ada terjadi reaksi ya, dibandingkan kalau dia hanya bergerak gitu saja ke liquid tanpa terjadi reaksi. Itu bagaimana? Bagaimana faktornya atau efisiensinya ya, seperti itu. Jadi rate of take up of A when reaction occur sama rate of take up of A for straight mass transfer. Di sini nilai E selalu lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ini kan rasio ya, berarti rasio itu ya patok-patoknya ya di sini bisa sama dengan 1 atau tergantung di situ berapa A yang bisa terambil oleh adanya reaksi kalau dibandingkan kalau dia tidak ada reaksi. Satu-satunya masalah sekarang adalah untuk mengevaluasi E atau faktor peningkatan ya. Faktor peningkatan atau yang disebut dengan di enhancement faktor tadi, liquid film enhancement faktor. Dari gambar 23.4 dari 23.4 ya, itu menunjukkan bahwa E itu tergantung pada 2 kuantitas atau 2 besaran di sini, yaitu di sini EI adalah the enhancement factor for an infinitely fast reaction, dan di sini maksimum MH, jadi singkatan dari modulus Hata itu adalah MH di sini, Hata modulus. Bentar ya. MH ini Hata modulus sebagai pengakuan atas ilmuwan yang pertama kali menangani masalah ini, yaitu Hata tahun 1932. Ini adalah maximum possible conversion in the film compare with maximum transport through the film. Jadi ini membandingkan atas konversi ya, di film dibandingkan kalau terhadap transport melalui film. Jadi berapa maksimum possible conversion yang diperoleh itu di film kalau dibandingkan terhadap kalau konversi itu terjadi lewat film gitu aja. Jadi tidak ada reaksi, tidak ada terjadi reaksi. Jadi itu disebut MH kuadrat sama dengan maximum possible conversion. Nah, coba kita lihat kasus yang A. Di sini instantaneous reaction with respect to mass transfer. Nah, jadi ini reaksi itu terjadi ya. Dengan menitik beratkan bahwa di situ terjadi mass transfer ya, karena unsur cairan itu dapat mengandung A atau B tetapi tidak keduanya ya. Jadi di sini di dalam fluida itu kemungkinan ada A dan B tetapi tidak keduanya. Reaksi akan terjadi pada bidang antara cairan yang mengandung A dan B. Juga karena reaktan harus berdifusi ke bidang reaksi itu, maka laju difusi A dan B akan menentukan laju sehingga perubahan P atau C atau tekanan parsial atau C akan menggerakkan bidang satu arah atau lainnya. Lihat 23.5 gambarnya. Ya, itu kita bisa lihat di situ ya. Konsentrasi of reactant as visualized by two film theory for an infinitely fast irreversible reaction of n order. Jadi A kalau ditambah B akan menjadi produk,
case yang A itu kalau dia low konsentrasi B, ya, itu low konsentrasi B. Kalau yang case yang B yang sebelah kanan, ya, itu untuk HCB. Ya, HCB. Jadi saya lihatkan dulu yang ini. Jadi ini 2.5, 23.5 ini seperti ini, ya. Jadi dia ini adalah gas film, ini liquid film, kemudian ini reaction plane-nya itu di sini. Nah, ini kalau dia untuk A-nya itu yang low. Nah, tetapi kalau di sini itu kalau CB-nya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Di sini reaction plane terjadi pada interface, ya, terjadi pada interface. Jadi kita lihat ini CB-nya ada di sini, ya, kemudian terjadi pada interface reaksinya sudah terjadi reaksi karena CB-nya itu sudah sangat tinggi. Ya. Tapi untuk yang A di sini A-nya itu low, A-nya itu rendah konsentrasinya sehingga dia itu akan masuk dulu ke film liquid, baru dia akan bereaksi dengan si B di sini. Jadi terjadinya reaksi itu di posisi ini, ya. Seperti itu. Jadi antara dua ini, ya, kita lihat di situ. Ya. Jadi pada kondisi steady state, aliran dari B menuju zona reaksi itu akan menjadi B kalinya laju alir A menuju zona reaksi. Jadi seperti ini, min RA double aksen itu sama dengan min RB double aksen dibagi B. Jadi berarti kan kalau kita lihat di sini itu adalah min RB double aksen itu 2 kalinya min RA double aksen, kan gitu. Atau min sepertinya RB double aksen. Nah ini A di gas film itu dinyatakan sebagai KAG PA min PAI. Kalau A di liquid film adalah KAL kalikan CAI minus 0 dikalikan X0 min X0 per X, ya. Kemudian untuk B di liquid film itu KB L per B, ya, dikalikan CB min 0 dikalikan X0 per X0 min X. Itu kalau kita lihat di gambar 23.5, ya, itu kita bisa lihat, ya, A di liquid film, ya, A di liquid film itu berarti di situ dia hanya CAI, ya, di liquid filmnya CAI. Dikurangi 0. Kita lihat di gambar itu, ya, di gambar itu CA-nya, ya, di liquid film itu kan dia 0 untuk yang case A, ya. Kemudian posisinya di situ kan dia ada pada posisi X, ya, dia ada di posisi X, terjadinya reaksi itu ada di posisi X, sehingga di situ X0 per X. Sedangkan untuk yang B itu kalau di liquid film berarti KB, ya, KDL
dibagi dengan B dikalikan CB, CB min 0. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ya, B-nya kan di 0 di case yang nomor A itu, kemudian dikalikan X0 dibagi dengan berapa jaraknya dari B menuju ke tempat itu, ke tempat pertemuan itu kan, X0 min X, ya. X0 min X. Oke. Nah, ini adalah enhancement factor. Kalau kita melihat nanti dari sini kurvanya, enhancement factor for fluid-fluid reaction as a function of modulus Hata sama E sama enhancement factor for an infiltrative fast reaction EI. Jadi di situ E-nya seperti itu. Kalau kita lihat ya pada posisi E berapa itu ada kalau dia kurang dari 0,1 ya, itu MH-nya ya, bawah itu kan berdasarkan F. MH sama dengan akar DA KCB per KL itu kalau dia MH-nya kurang dari 0,1 itu di situ pada posisi E sekitar 100 berapa itu no reaction in liquid film, all reaction occurs in bulk liquid, ya. Kemudian untuk 1 ke atas itu all reaction occur on liquid film, no penetration of A into L liquid bulk, no penetration of A into liquid bulk. Jadi dengan menggunakan enhancement factor dari reaksi liquid-liquid ini kita akan bisa melihat ya bagaimana hubungan antara E sama modulus Hata itu. Ya. Jadi KAG, KAL, KBL itu adalah koefisien perpindahan massa ya, dari fase gas, fase cair gitu. KAG, KAL, KA di gas, KA di liquid fase, kemudian koefisien mass transfernya si B di fase liquid KBL. Koefisien sisi cair adalah untuk transfer massa lulus tanpa reaksi kimia, dan karenanya didasarkan pada aliran melalui seluruh film dengan ketebalan X0. Pada antarmuka, hubungan antara PAI, tekanan parsial di interface, dan konsentrasi A di interface itu diberikan oleh koefisien distribusi yang disebut dengan konstanta hukum Henry untuk sistem gas cair. Jadi hubungan antara PAI sama CAI itu diberikan oleh hukum Henry, yaitu PAI sama dengan HA kalikan CAI. Oke. Selain itu, karena pergerakan bahan di dalam film divisualisasikan terjadi oleh difusi saja, maka koefisien transfer untuk A dan B
itu bisa kita nyatakan dalam persamaan 12. Jadi koefisien transfernya A itu KAI ya, di liquid, di fase liquid, terhadap koefisien transfernya si D di fase liquid itu dinyatakan sebagai DAL per X0 per DBL per X0 atau DAL per DBA. Sini koefisien ini ya difusi, koefisien difusi ya, koefisien difusi dari si A di fase liquid dan koefisiennya si D di fase liquid. Kemudian menghilangkan perantara yang tidak terukur X, X0, PAI, CAI oleh persamaan 9, 10, dan 12, maka bisa kita dapatkan untuk case A ya, di sini KAG PA itu lebih besar dari KBL CD per D. Dan kalau kita lihat dari persamaan 9, 10, 12 tadi, itu kalau untuk case A itu didapatkan seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan untuk case A, min RA double aksen sama dengan min 1 S DNA per DT sama dengan DBL per DA. L CB per D, CB per D ditambah DA per HA per 1 per HAKAG ditambah 1 per AL. Jadi ini untuk min RA double aksen pada kondisi yang case A. Jadi, yang pada kondisi case A itu yang ini ya. Instantaneous reaction with respect to mass transfer berdasarkan mass transfer. Laju reaksi kalau kita lihat berdasarkan mass transfer. Untuk kasus khusus resisten fase gas yang dapat diabaikan, misalnya jika Anda menggunakan reaktan murni atau gas itu murni A saja, sehingga PA itu adalah PAI atau KG itu nilainya tak berubah, maka persamaan 13 tadi bisa disederhanakan menjadi min RA double aksen sama dengan KALCAI dikalikan 1 plus DBL per DBL CD per DDAL CAI. Itu ini adalah kondisi kalau misalnya gas itu murni A. Karena kita tahu bahwa gas itu bisa jadi tidak murni A, dia bisa ada A, ada C, ada D gitu ya. Tapi yang hanya bisa larut misalnya hanya si A gitu saja. Nah, kalau ini persamaan 14 itu berlaku kalau misalnya gasnya itu betul-betul hanya isinya ya air saja murni. Ya. Jadi itu tadi apabila laju reaksinya itu hanya dipengaruhi oleh mass transfer. Kita melihatnya hanya dari sisi mass transfer yang terjadi di situ. Oke, baik, saya rasa saya hentikan dulu ini sampai di case A ini dulu ya, supaya bisa dicerna gitu. Kemudian coba kita sekarang melihat problem yang di bab 22 ya. Saya off-kan dulu stop share-nya. Oke. Silakan siapa yang akan mendiskusikan untuk yang
yang 22. 22 itu nomor berapa ya? 1 sama 3. 21 sama 223 ya, nggak salah. Iya, Bu. Oke, kita silakan siapa yang mau ini? Saya izin nomor 1, Bu. Ya, silakan. Sebentar ya, saya ini kan apa namanya share-nya saya multiple share. Oke. Sudah terlihat? Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk nomor 1, trickle bed oxidation, diketahui untuk rumus min RA sama dengan K aksen CA dengan K aksennya 1,77 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per kilogram second. Dengan skema gambarnya seperti ini, aliran gas yang masuk memiliki Vg sebesar 0,01 meter kubik per second, HA-nya 86.000 PA meter kubik per mol, PA0-nya 10 atmosfer atau 1.13.250 PA. Kemudian liquid masuknya memiliki VL sebesar 0,0002 meter kubik per second dan CB0-nya 400 mol per meter kubik. Kemudian katalisnya memiliki DP 5 mm jika dijadikan meter sebesar 0,005 meter. Kemudian ρS-nya 1.800 kg per meter kubik. Kemudian DE-nya 4,16 kali 10 pangkat min 10 meter kubik per meter katalis second. Kemudian Fs-nya 0,58, memiliki luas permukaan 0,1 meter persegi dan panjang dari kolomnya 5 meter. Kemudian diketahui KA-GAI-nya 0,0003 mol per meter kubik PAS. Kemudian KALAI-nya 0,02 second pangkat min 1, KAC-nya sebesar 0,00038 meter per second. Kemudian ditanyakan fractional conversion dari etanol menjadi acetic acid. Dari sini diketahui CB0-nya 400 mol per meter kubik. Kemudian mencari CA-nya dengan hukum Henry menggunakan rumus PA per HA. Didapatkan 11,7819 mol per meter kubik. Dari perhitungan ini didapatkan CB lebih besar dari CA, maka menggunakan ekstrim 1 atau excess of D. Dengan menggunakan persamaan 1828 untuk orde 1, menghitung AC-nya terlebih dahulu dengan rumus 6 Fs per dP, didapatkan AC-nya 696 meter kubik katalis per meter kubik liter. Dengan persamaan 1828, rumusnya MT sama dengan L kali akar N plus 1 per 2 ke aksen CA pangkat N-1 ρS per DE.
didapatkan MT-nya 7,2928. Kemudian dilanjutkan mencari epsilonnya, yaitu 1/MT dapatkan 0,1371. Berdasarkan persamaan 2218 dengan rumus sebagai berikut. Mencari min RA 4 aksen. Dengan rumus ini didapatkan min RA 4 aksennya 0,026269 mol per meter kubik RS. Kemudian untuk mencari material balance dengan persamaan 2211 dengan rumus FA0XA sama dengan FB0XB per B sama dengan min RA 4 aksen PR. Dengan rumus awalnya seperti ini, lalu rumus tersebut dapat diubah dengan keadaan yang diketahui menjadi XB sama dengan B min RA 4 aksen kali VR per FB0. Untuk FB0-nya dapat dicari dari PL kali CB0, didapatkan 0,08 mol per second. Dengan rumus ini didapatkan XB-nya dengan dimasukkan data-datanya didapatkan 0,16418 atau 16,42%. Sekian. Ya, itu itu kan gambarnya gambarnya kayak workflow gitu ya. Iya. Nah terus soalnya itu di situ paling akhir-akhir kamu ada kayak mix flow itu di situ di soalnya bagaimana? Mohon maaf yang mana? Yang bawah, yang paling bawah itu di 18 berapa kamu 18.3 kan ya? Nah, sorry, kok 18 22 ya? 22.1 ya, 22.1 ya. Oke. Nah, sistem. Dan itu ada kata-katamu yang paling bawah sendiri, yang kamu itu atasnya itu XB sama dengan itu loh. Ini Bu ya. Iya, itu dari mana kamu? Asal-asalnya gitu. Asalnya dari persamaan 2211 Bu. Persamaan 2211. Iya. Bentar, 2211. Bab 22 persamaan 11. Oke. Ya, berarti itu kan mix flow. Memang di situ diminta ya. Trickle bed ya, trickle bed oxidation gitu ya. Iya Bu. Nah, di dalam Oke. Gambarmu sendiri tadi gimana? Trickle bed oxidation di sini, karena kalau 22.11 itu kan mix flow-nya gas, kemudian yang batch-nya L. Ya, 22.11 ada itu ya. Coba gambarkan, maksudnya kamu terangkan dulu lah. Jadi kayak bagaimana gitu reaktornya itu seperti apa, terus itunya trickle bed itu seperti apa gitu loh. Apakah dia kayak reaktor terus dalamnya ada bed-bednya, ada bed katalisnya gitu?
Ya, jadi untuk trickle bed itu seperti di gambar halaman 501 yang A. 501 yang A. Ya, berarti di situ modelnya kayak gitu ya. Kayak model apa yang A itu, trickle bed itu ada tulisannya trickle bednya di situ ya. Iya. Trickle bed seperti itu. Berarti di sini ya, kalau menurut 22.11 itu ya 22.11 itu itu untuk model kayak mix ya. Jadi mix flow gas. Jadi gasnya itu kan melewati ini ya, melewati si katalisnya itu ya. Dia mix flow gas, tetapi yang namanya liquidnya itu dalam kategori batch dia disebut. Jadi apa? Liquidnya itu dia ada di dalam situ. Liquidnya itu ada di dalam reaktor itu ya, dan di situ kan ada katalisnya. Nah si gasnya itu lewat gitu kan, lewat gasnya disemburkan melewati liquid sama melewati katalis itu, gitu ya. Modelnya seperti itu ya reaktornya. Sehingga kita bilang itu mix flow untuk yang gasnya, tapi batch untuk yang liquidnya gitu. Ya. Kalau kita lihat dari gambar trickle bed oxidation itu loh. Itu kan liquid dimasukkan ke dalam kolom, yang kolomnya itu ada bednya, ada katalisnya, terus kemudian si aliran gas itu disemburkan melewati situ, melewati si liquid ya, melewati sela-selanya katalis itu, seperti itu ya. Jadi di situ dia mengambil yang model tipe yang 11, equation yang 11. Trickle bed ya. Oke. Kemudian ini sehingga seperti mix flow, jadi ada aliran masuk, aliran keluar, ya seperti aliran, karena di situ ada liquid stream dengan VL sekian, gasnya ada rate-nya UVG sekian gitu. Kemudian katalis di situ ada diameternya, ada berapa densitasnya solid, kemudian kinetikanya sudah diberikan di sini. Ya. KAG, AI, KAC, ya. KAL, AI dan sebagainya. Oke. Baik, sekarang yang nomor 3 ya, 22.3 ya kalau salah. Oke, bisa di off kan? Ya Bu, baik, terima kasih Bu, saya ingin stop. Ya. Baik, silakan siapa yang enggak mau mendiskusikan yang nomor 22.3. Kalau ini slurry tank hidrogenasi ya. Ya, silahkan. Aldi Fernanda. Iya Bu, saya silakan. Ya, share screen.
Apakah sudah terlihat ya, Bu? Sudah, tapi kecil sekali, tahu besar kan? Ya, ini soalnya Bu, yang Ya, 22.3 ya. Jadi gimana soalnya itu bicara apa? ini untuk dari slurry tank hidrogenasi, prediksi dari konversi glukosa menjadi sorbitol dalam reaktor tersebut menggunakan hidrogen pada 200 atm dan 150 derajat Celcius dengan menggunakan katalis nikel Raney dan kondisi AEC for PTD 1530 1976 dengan reaksi H2 dari glukosa menjadi sorbitol tadi, H2 ditambah glukosa menjadi sorbitol dengan katalis nikel Raney tadi dengan laju reaksi min R aksen A sama dengan min R aksen B sama dengan K aksen CA0,6 kali CB K aksen sama dengan 5,96 kali 10⁻⁶ mol per kilogram sekon. Dengan data dari soal seperti ini untuk gas stream, liquid stream, reaktor, katalis, dan kinetiknya. Kemudian saya mohon maaf Ibu kalau tulisan saya tidak bisa dibaca. Ini data dari soal, kemudian kita hitung karena pada soal ini pada reaktor mixed flow kita hitung AC sama dengan 6 Fs per dB, di mana Fs-nya 0,0056 dari data di soal tadi kita peroleh AC-nya 33.360 meter kuadrat per m kubik. Terus CA-nya kita peroleh dari Henry, PA per HA 200 dikali 325 di per 2,776 dikali 10⁻⁵, kita akan ketemu hasil 73 mol per meter kubik. Nah, nilai dari CB yang di sini nilainya kan 2000. 2000 ini lebih besar daripada CA hasil perhitungan. Nah, di sini kita peroleh KAC dikali AC sendiri, kita peroleh nilainya yaitu 3,36 per sekon. Terus untuk di dalam reaksi ini merupakan orde 1, kita hitung MT-nya, kita peroleh nilai 0,003266 CBF, karena di sini kita tidak tidak diketahui untuk CBF-nya. Kemudian kita nanti juga dilakukan trial untuk CBF-nya. Terus sebelumnya kita hitung lajunya dari RA aksen 2 1 per 0,05 ditambah 1 per 3,36 ditambah 1 per 5,96 yang kita peroleh tadi dari data, kemudian dikalikan 73. Ini kemudian dikalikan CBF 1 dikalikan 1 dikalikan 0,0056 dari data yang kita peroleh tadi di atas, kemudian dikalikan dengan 8.900, kemudian dikalikan dengan PA per HA seperti soal sebelumnya tadi untuk menentukan RA aksen 2 kali ini. Kemudian kita peroleh hasil 73 per 20,2976 ditambah 1872,6 per CBF, karena CBF-nya ini kita belum ketahui. Nah, dari sini kita lakukan trial CBF, di mana trial ini saya lakukan kemarin menggunakan Excel, namun saya tulis di sini sampai memenuhi itu nilai RHS-nya 451 dengan CBF-nya 1550. Nah, di sini dengan CBF 1550 mol per meter kubik kita peroleh konsentrasi dari B itu
satu min 1550 dibagi 2000 dari JB tadi. Jadi 1/JBF yang kita trial tadi dibagi dengan JB dari data yang telah diberikan di soal. Sudah, Bu? Mungkin ini dari pekerjaan saya, Bu. Apakah ada yang salah ataupun kurang benar? Belum saya buka, belum saya unmute. Ini apa namanya? Dari kerjaanmu itu kan kamu men-trial toh. Ya, kalau trial itu kan mau menyamakan gitu ya. Itu kamu men-trialnya itu mau kamu samakan sama nilai yang mana gitu. Itu saya. Oh, itu Bu, dari kalau saya kemarin itu dari nilai yang tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya gitu, Bu. Jadi yang sebelumnya itu yang mana? Ini kan RHS-nya itu sama RHS yang nomor 3 sama yang nomor 4 itu tidak terlampau jauh gitu, Bu. Jadi errornya dari sini ini dari nomor 3 dan keempat ini RHS-nya itu errornya sedikit gitu, Bu. Jadi tidak terlalu jauh seperti sebelumnya. Kan ini sebelumnya 466 menjadi RHS 400. Itu apa? RHS itu? Apa itu namanya? Ya, Bu, bentar saya buka ini, Bu. RHS. Jadi kan kamu punya rumus RA 4 aksen itu sama dengan berapa itu tadi itu? Yang ada CB-nya itu ya. Itu. Iya, Bu. Nah, itu mau kamu samakan dengan mana gitu? Atau kamu punya rumusnya RA 4 aksen yang lain? Maksudnya gitu sehingga nanti bisa diklopkan gitu loh antara RA 4 aksen dari yang rumus mana carinya sama yang ini gitu loh. Maksud saya gitu. RA 4 aksenmu itu kamu dapatkan dari mana? Ini kan ada RA 4 aksen sama dengan bla 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 bla, ada CD-nya kan gitu ya. Iya, Bu. Nah, RA 4 aksen yang sisi sebelah kiri itu adakah rumus untuk itu yang bisa nanti kamu samakan gitu. Oh, ini harus sama dengan ini gitu. Oh, iya, 4 aksennya itu loh. Ya. Oh, yang bawah ini, Bu ya, yang FA0 kali XA. Dilakukan jadi sebelum trial ya, Bu, tadi saya jelaskan. Jadi kita tentukan material balance-nya dulu sebelum kita trial. Dari hasil 73 per tadi yang per CBF tadi kita lakukan material balance dulu. Kemudian kita material balance-nya itu berdasarkan reaktor apa kalau kamu ini? Kalau kamu nulisnya ada FB0 XA sama dengan XB0 XB ya? Ya, Bu. Itu ada FA0 XA sama dengan FB0 XB, terus itu apa? Sama dengan ya? Itu sama dengan ya? Min RA kali V reaktor, ya gitu ya? Ya, Bu, yang dari data. Nah, kamu kan min RA-nya itu tadi itu sudah ketemu. Coba sih. Maksud saya itu kamu sama dengan kan itu dengan siapa yang nanti dibandingkan gitu loh. Yang mana? Coba sih terangkan. Oh, kalau saya kemarin mikirnya dari sini ya, Bu. Apakah salah ya, Bu? Ya tidak apa-apa. Pokoknya yang RA. Saya masukkan di sini. Iya, itu ada CB-nya atau ya? Ya, ini CBF sama ini juga CBF, Bu, yang pernya. Berarti itu kan harus sama atau nantinya itu harus sama kan sama kirinya, Bu. Ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama gitu kan ya? Ya, Bu. Nanti ketemu si CB. Ya. CB yang berbeda. Ya.
PB di akhir ya. Ya. Di akhir itu seperti itu. Sehingga nanti dari situ kita bisa menghitung nilai konversinya gitu kan. Iya. Nilai konversi yang XB ya Bu ya, XB, 1 ya. ini. Coba ada kelihatan, coba nilai XB sama dengan apa itu? 1 min yang kita trial tadi dibagi dengan data yang tadi ya Bu. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya, yes. Baik. Saya izin stop share ya Bu. Oke. Silahkan. Baik, sekarang mungkin coba kamu ini kan kamu kerjakan yang 22.5 ya. Coba kerjakan yang 22.5. Jadi nanti kuisnya itu sampai chapter 22 ini ya. Jadi 18 dan chapter 22 ya. Coba kamu kerjakan yang 22.5. Halo ya. Baik, saya rasa karena waktunya sudah ini ya, sudah habis. Kalian sudah mengumpulkan di ini di Classroom? Ini buat tugasnya Bu. Oke. Baik, saya rasa saya akhiri kelasnya kali ini. Sampai ketemu di hari Senin untuk kuis ya. Jangan lupa kuisnya bab 18 dan 22. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Thank you.